Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kali ini saya berada di Simpang Susun Krukut, titik temu tol Cijago seksi 3 dan Desari Jor 2. Ya, saking megahnya Simpang Susun Krukut ini, saya harus mengambil lagi di sisi yang berbeda. Jika kemarin kita sudah melihat beberapa RAM, ada yang masih bertanya tentang jalur RAM 2, maka inilah jalur RAM 2 bersamaan dengan jalur RAM 5. Jadi jalur RAM 2 itu berasal dari gerbang tol Limo menuju ke arah Cilandak Utama. Seperti yang saat ini kita lihat, sudah proses untuk jalurnya. Dan tampaknya akan ada pemasangan terlebih dahulu untuk dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat informasinya saat ini, dari video juga bisa kita lihat bahwa ada beberapa titik yang tampaknya memang ada persiapan untuk pasangan batu kali. Kalau kita lihat ya, di sini adalah jalur RAM 2. Nah, ya kita lihat ya di sini ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa tampaknya akan ada untuk pasangan batu kali untuk bagian jadi dinding penahan tanah, karena di sebelah jalur RAM 2 dengan RAM 5 ini adalah jalur masuk untuk ke tol Krukut menuju ke Cilandak Utama ataupun tol Brigif. Nah, ini kita perlihatkan kembali. Jadi untuk akses dari Jalan Raya Krukut masuk menuju ke arah Simpang Susun Krukut itu nggak ada. Yang ada hanya untuk menuju ke arah Brigif ataupun menuju ke arah Cilandak Utama ya. Jadi sekali lagi sudah saya ingatkan tanpa bosan ya. Jadi untuk akses masuk ke tol Simpang Susun Krukut tidak ada. Yang ada hanya masuk menuju ke arah Brigif ataupun Cilandak Utama ya. Nah, inilah saya coba naikkan, kita terbang lebih tinggi untuk melihat kemegahan dari Simpang Susun Krukut. Kenapa megah ya? Kenapa megah? Karena di sini ada sutet, ada sut, ada proteksi, ada pipa gas maksud saya ya. Ada pipa gas yang tidak diganggu gugat. Justrulah jalan tol yang mengikuti jalur-jalur yang sudah ada di sini. Jadi sutetnya, sutnya, pipa gasnya tidak ada yang diganggu gugat, sehingga jalan tol dibuat mengikuti apa yang sudah ada ya. Nah, ke kiri ini adalah dari gambar saat ini kita lihat, ini adalah merupakan bagian dari ruas kukusan Krukut yang ditargetkan pada bulan Juni ini ya, Juni 2022. Namun kendalanya sudah saya sampaikan pada video hari kemarin ya. Jadi masih ada lahan, kendalanya di lahan yang belum sampai saat ini belum bebas. Sedangkan di sisi kanan video yang saat ini kita lihat, ini adalah merupakan jalur RAM 2 ya. Yang kemarin bertanya, maka saya tampilkan inilah jalur dari RAM 2 ya. Jalur RAM 2 ini yang menjadi ruas Krukut Cinere sebutannya ya. Jadi ruas Krukut Cinere ini menghubungkan 3 ruas jalan tol. Tol Desari tahap 2, lalu tol Cijago 3, dan jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, ke kanan ini sebenarnya adalah juga yang paling ditunggu-tunggu ya tentunya oleh warga Jabodetabek, karena menghubungkan jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 mulai dari yang tadi saya sampaikan Cijago, masuk ke jalan tol Serpong Cinere, lalu masuk ke tol Kunciran Serpong ya. Lalu masuk lagi ke ruas terakhir yaitu jalan Cengkareng Kunciran, yaitu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, memiliki alternatif baru dan jalan yang tentu saja lebih cepat dibandingkan pakai jalur yang lama ya. Nah, kita sudah coba untuk jalur menuju ke bandara melalui gerbang tol Pamulang ya. Kita sudah pernah buatkan videonya. Bagi yang mungkin penasaran bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya kasih linknya ya. Dan ini adalah ke depan sana merupakan akses dari tol Desari tahap 2 yang nantinya akan menjadi alternatif Jagorawi yang baru ya. Jadi menghubungkan ke arah Sawangan itu untuk yang saat ini. Namun kedepannya akan ada tol Desari tahap 3 menuju Bojonggede dan tol Desari tahap 4 menuju Bogor, seperti yang sudah dituliskan di rute perjalanan yang ada papan rute perjalanan berwarna hijau ya. Jadi itu adalah gambaran Desari 3 dan Desari 4 pun sudah dimasukkan ya. Jadi itu menjadi Jagorawi yang baru. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di videonya. Kalau misalkan ada yang belum tahu, maka tulis di kolom komentar, nanti akan saya kasih linknya tentang koneksi dari Desari 3, Desari 4 dengan jalan tol lainnya ya, tol Bor dan tol lain sebagainya. Nah, ini adalah jalur dari RAM 2 dengan RAM 5 yang saat ini proses untuk pengerjaan dari granular ya.
Dan kalau kita lihat di saat ini untuk bagian dari perkerasan atau pengerasan bagian jalan tol, bagian dari jalur RAM 2 dengan RAM 5 yang nantinya bersambung menjadi satu ya. Nah, di depan sinilah nanti yang berbeda ya. Sisi kanan dari video ini adalah merupakan bagian dari jalur RAM 2 ya. Jalur RAM 2. Sedangkan di sisi kiri dari video ini adalah merupakan dari jalur RAM 5. Nah, dua jalur ini bergabung menjadi satu untuk menuju ke arah jalan gerbang tol Brigif ataupun gerbang tol Cilandak Utama, ya. Nah, ini di sinilah yang kita lihat. Kenapa ada tower crane? Karena di bawahnya ada jalur pipa gas, ya. Nah, dibuatkanlah tower crane untuk membantu mengangkat kebutuhan-kebutuhan yang ada di jalur dari RAM 2 dengan RAM 5. Lalu kita melihat di sini nantinya akan ada terus ditimbun oleh tanah. Untuk itulah di jalur ruas Krukut Cinere masih membutuhkan timbunan tanah. Ini tanahnya diambil dari area limo ya. Dari limo yang saat ini masih dibutuhkan penggalian ya. Jadi memang mau tidak mau walaupun targetnya pada Oktober 2022 untuk ruas Krukut Cinere ya. Namun tanah-tanah di sana itu masih dibutuhkan untuk menimbun area titik-titik ini ya. Jadi pembebasan lahan di sana juga masih terus ditunggu progresnya karena tanah-tanah di sana juga dibutuhkan sekali untuk menimbun tanah di area ini. Dan kalau kita lihat ini adalah box traffic dari RAM 7. RAM 7 itu dari sana dari gerbang tol Limo menuju ke arah gerbang tol Sawangan ya. Kemarin juga sudah saya perlihatkan jalurnya. Dan inilah kondisi timbunan tanah juga sudah terlihat jelas ya, ada perbedaan untuk masuk di area jalur dari RAM 2 dengan RAM 5. Kalau kita lihat saat ini ada wing wall ya. Wing wall itu bagian seperti yang sayap ya, ada box seperti sayap di sana. Baik dari kedua arah. Nah, itulah nantinya akan terus ditimbun tanah ya. Jadi akan ditimbun tanah. Nah, kurang lebihnya nih kita akan lihat ya. Nah, disinilah yang akan ditimbun oleh tanah. Jadi tanah-tanah itu ditimbun terus untuk menjadi jalur dari RAM 5. Jadi tidak akan lagi ditambah lagi tiang panjang, tidak. Jadi dari yang sudah ada jembatan RAM 5 itu nanti akan terus ditimbun tanah sampai ke wing wall yang ada di RAM box traffic RAM 7. Sedangkan untuk jalur RAM 6 yang kita lihat saat ini tanpa harus saya berikan gambar keterangan memutar seperti cincin, kini kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk jalannya sudah terlihat dengan jelas. Dia memutar seperti cincin nantinya memasuki bagian bawah dari jalur dari RAM 6 itu sendiri ataupun tol desa di tahap 2 ya. Jadi RAM 6 itu berasal dari gerbang tol Sawangan menuju ke arah gerbang tol Kukusan. Nah, inilah kita lihat ya. Dan ini ada dinding penahan tanah yang sangat tinggi ya. Karena di sini adalah wilayah yang beririsan antara jalur RAM 6 dengan jalur dari RAM 5. Maka dibuatkanlah dinding penahan tanah agar jauh lebih aman kondisinya ya. Gitu. Jadi tanah di sana tidak akan mengganggu untuk jalur dari RAM 6. Nah, inilah kondisinya ya. RAM 6 itu sekali lagi nanti memasuki bagian terowongan. Walaupun ini persis di jalurnya main road tol Cijago 3, namun untuk dari jalurnya RAM 6 ini tidak akan langsung masuk bergabung di main road tol Cijago 3. Jadi jalurnya RAM 6 ini dia akan maju terus ke depan ya. Ini melewati tanah juga atau bidang tanah yang belum dibebaskan juga. Nantinya bergabung dulu dengan RAM 3 ya. Jadi bergabung bersamaan dengan RAM 3 dulu di dekat sebelum dengan jembatan Kali Krukut yang kemarin sudah kita lihat ya. Jadi dari situlah bergabung, baru nanti masuknya setelah jembatan Kali Krukut baru bergabung dengan jalur dari main road tol Cijago seksi 3. Sedangkan ini adalah jalur RAM 5. RAM 5 juga sama dari arah Kukusan ya. Dari arah Kukusan dia tinggal lurus terus memasuki terowongan ini. Dia akan keluar terowongan ini masuk ke jembatan tadi menuju ke arah gerbang tol Brigif. Ini adalah jalur yang saat ini belum dikerjakan, jalur dari RAM 1 dengan RAM 8. Karena mungkin targetnya bulan Oktober 2022, maka pekerjaannya juga mungkin belum menjadi prioritas ya. Dan ini kita lihat untuk untuk bagian pengerasan jalur RAM 6 tampaknya sudah kita lihat ya, sudah ada penambahan mungkin di sana. Sisi berwarna putih. Sedangkan untuk di informasi pengerjaan di sini juga kita belum lihat lagi ya. Karena di sini informasinya menurut dari video drone yang ditampilkan oleh PT GI, kontraktor dari desa di tahap 2 juga menampilkan bahwa jalur masuknya tol RAM 1 dengan RAM 6 itu berada kurang lebih sama dengan jalur akses RAM 4 yang kita lihat di sebelah sisi kiri. Jadi seperti berimbang begitu ya.
Nah, ini yang saya nggak tahu nantinya apakah nanti akan ada pengerjaan lanjutan di sini untuk RAM 1 dengan RAM 6 ya. Mungkin ada penimbunan tanah kah atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Atau memang nanti posisinya agak maju sedikit jadi tidak mengganggu di sana. Tapi kita lihat itu papan untuk informasi keluar menuju ke RAM 1 dengan RAM 6. Itu sudah bisa kita lihat ada papan informasinya ya. Nah, tinggal kita belum tahu nanti apakah nanti sama dengan jalur RAM 4 yang kita saat ini kita sedang lihat ya. Jadi jalur RAM 4 ini sudah siap tampaknya ya. Kita lihat di sini sudah lihat granularnya sudah mantap ya dan sudah semakin rata. Mungkin saat ini kita lihat bentukan dari dinding penahan tanahnya atau di bentuk miringnya sudah semakin terlihat jelas. Namun saya tidak tahu apakah nanti bentuk miring untuk penahan tanahnya akan ditambah dengan pasangan batu kali atau seperti apa ya. Kita nanti sama-sama kita pantau ke depannya. Yang penting kita sudah bisa melihat bahwa jalur RAM 4 itu sudah semakin terlihat dengan jelas. Namun sayangnya dari jalur RAM 4 yang kita lihat sudah selesai ini, di depan sana seperti yang sudah dibahas pada video kemarin itu belum bisa tersambung dengan jalur RAM 4 yang sudah dikerjakan dari kukusan karena masih terpotong di jalan krukut yang lama. Karena memang jalan krukut barunya itu juga masih terbatas atau belum bisa dilakukan karena ada bidang tanah atau bidang lahan yang belum dibebaskan lahannya. Itulah kendala yang harus dihadapi dari target bulan Juni 2022 ini ya. Maka kita akan sama-sama pantau saja bagaimana kondisi terakhirnya seperti apa sampai dengan akhir Juni ini. Apakah akan ada penambahan waktu? Tentu saja mari kita simak semuanya sampai dengan hari terakhir di bulan Juni 2022. Dan ini kalau saya perlihatkan kembali juga di ruas, kalau sekarang ini sebelah sisi kanan adalah merupakan ruas kukusan krukut yang ditargetkan pada bulan Juni 2022. Sedangkan sisi kiri ya, itu adalah ruas krukut Cinere yang merupakan bagian dari target yang bulan Oktober 2022. Nah, jarak dari titik saya menerbangkan tadi dari bawah jembatan RAM 2 RAM 5, saya coba mundurkan untuk menemui gambar titik ujung dari RAM 4 ya. Ini sudah pada posisi 1,2 km dari titik saya terbang ya. Jadi titik saya saat ini dengan drone itu posisi jaraknya sudah 1,2 km. Dan masih belum ketemu juga dari jalur yang paling ujung dari RAM 4 tersebut ya. Jadi masih belum ketemu nih, saking luas atau saking lebarnya, saking megahnya simpang susun krukut, maka saya belum bisa melihat secara keseluruhan 1,2 km dan ini sinyalnya sudah mendekati merah, masih belum bisa ketemu di 1,3 km. Jadi saya nyerah ya. Mungkin harus 1,4, 1,5 dan saya juga mungkin harus terbang dari jalur tol baru bisa sinyalnya tidak terputus karena saya terbang dari bawah. Nah, inilah kondisinya ya. Sekali lagi yang bisa saya tampilkan dari simpang susun krukut, bagaimana di sisi kiri ini sekali lagi adalah jalur dari ruas krukut Cinere ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2022. Namun sayangnya ruas krukut Cinere dengan ruas kukusan krukut itu sama-sama memiliki hubungan yang erat ya. Kenapa disampaikan hubungan yang erat? Karena memang penimbunan tanah di ruas kukusan krukut juga mau tidak mau berasal dari tanahnya di ruas krukut Cinere. Jadi kalau di ruas krukut Cinere ya anggaplah target Oktober 2022 tadi, tapi pembebasan lahan di sana juga belum ada perkembangan yang signifikan, maka kendala untuk penggalian tanah di sana untuk menjadi timbunan tanah di area kukusan krukut juga menjadi satu kendala yang jelas sekali kita bisa lihat ya. Itulah analisis yang mungkin sampai saat ini bisa saya ambil dari ruas kukusan krukut dan ruas krukut Cinere. Dan kita lihat di sini juga sebenarnya sudah ada banyak sekali sepertinya dump truck yang membawa timbunan tanah. Nah, ini saya tidak tahu nih untuk daerah mana, tapi tampaknya hari ini akan ada pengerjaan untuk timbunan-timbunan tanah kembali. Dan tentu saja mari kita doakan. Saya mengajak mari kita doakan untuk semua stakeholder agar bisa menyelesaikan pekerjaannya masing-masing ya. Dan diberikan kelancaran, keamanan semua ya, baik yang pembebasan lahannya ataupun juga proses dari pembangunan konstruksinya ya. Kita doakan aja semoga lancar, semoga segera selesai dan semua kendala bisa diselesaikan dengan baik ya. Kita doakan semua yang terbaik untuk stakeholder yang saat ini sedang bekerja ya.
Jika ada masukan, saran, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.